Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Wilayah, Ibu Ajeng Nugrahaning Dewan TSTM TMSC, Ibu Duyana Novianti Tufail STMT, Ibu Mega Ulimas STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami yang berjudul Review Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Next, adapun anggota dari kelompok 3B adalah sebagai berikut. Next. Dan adapun outline pembahasan pada presentasi kali ini sebagai berikut. Next. Pendahuluan, yaitu latar belakang didasari pada pengertian pariwisata sendiri yang merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan. Kemudian dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam potensi dan sumber daya alam di dalamnya. Salah satunya pada Kabupaten Kuningan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai macam objek wisata. Namun terdapat permasalahan terkait wisata pada Kabupaten Kuningan, yaitu masih belum tertata dan dikembangkannya secara baik. Oleh karena itu, dibutuhkannya penyusunan RIPDA pada Kabupaten Kuningan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan dan penataan objek dan daya tarik wisata. RIPDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota untuk periode 15-25 tahun. Nantinya akan dilakukan analisis persoalan dan strategi perencanaan wilayah serta analisis kesesuaian muatan dan konstelasi dokumen tersebut dengan pedoman penyusunan RIPDA, dan akan diketahui kesesuaian dokumen perencanaan dengan pedoman penyusunan dan faktor penyebab timbulnya persoalan pengembangan wilayah agar dapat dilakukan perumusan upaya serta rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan wilayah pada pariwisata Kabupaten Kuningan. Next. Kemudian untuk tujuan dan ruang lingkup wilayahnya adalah sebagai berikut, yaitu pada Kabupaten Kuningan. Next. Kemudian terdapat gambaran umum wilayah Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 yang memiliki luas wilayah sebesar 117.857,55 hektar yang terdiri atas 32 kecamatan, 362 desa, dan 15 kelurahan yang memiliki penduduk terhitung bulan Mei tahun 2021 ialah 1.183.740.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 979 jiwa per kilometer persegi. Baik, selanjutnya ada gambaran umum permasalahan, di mana permasalahan ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek destinasi pariwisata, di mana terjadi permasalahan terkait dengan objek wisata yang belum dioptimalkan dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Next. Kemudian ada permasalahan pada aspek industri pariwisata, di mana permasalahannya yaitu tidak adanya kebijakan-kebijakan dan kurangnya akomodasi pariwisata. Kemudian yang ketiga pada aspek pemasaran pariwisata, di mana terjadi pemasaran terkait dengan lemahnya promosi pariwisata. Next. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu kelembagaan pariwisata, di mana terjadi permasalahan terkait dengan lemahnya stakeholder yang mengatur pariwisata. Selanjutnya, adapun potensi yang ada seperti lokasi wisata pada Kabupaten Kuningan memiliki kemudahan aksesibilitas. Pada Kabupaten Kuningan terdapat berbagai potensi alam, terdapat peninggalan kebudayaan prasejarah pada daerah Cipari, terdapat banyak sumber daya air di beberapa titik pada kawasan Gunung Ciremai, banyaknya sumber mata air yang tersedia sehingga dimanfaatkan sebagai penunjang prasarana air bersih, terdapat beragam kegiatan masyarakat yang adaptif dan masih eksisnya budaya lokal serta tersedianya pusat informasi pariwisata bagi wisatawan. Next. Ketiga, kesesuaian muatan. Next. Yang pertama, terdapatnya aspek mengenai potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan yang memuat potensi kepariwisataan dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Untuk muatannya sendiri sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, untuk yang kedua, terdapatnya posisi kepariwisataan dalam kebijakan yang memuat posisi sektor kepariwisataan, pembangunan dalam RPJP dan RPJM, dan posisi sektor kepariwisataan kabupaten atau kota, Ripparanprop dan Riparnas, di mana pada muatan ini telah sesuai dengan RIPDA Kabupaten Kuningan yang menjelaskan muatan tersebut. Next. Kemudian terdapat isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan dalam muatan dokumen RIPDA kurang sesuai dengan muatan menurut pedoman karena pada dokumen RIPDA tidak dijelaskan pada gambaran umum posisi pembangunan pariwisataan, melainkan hanya adanya analisis terkait posisi keadaan pariwisata.
Selanjutnya terdapat muatan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang memuat tentang isu-isu pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi, prinsip-prinsip pembangunan, visi dan misi pembangunan, dan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di mana muatannya ini telah sesuai dengan Ripda Kabupaten Kuningan yang menjelaskan muatan tersebut. Selanjutnya terdapat muatan visi dan misi pembangunan kepariwisataan yang memuat isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan, prinsip-prinsip pembangunan, visi pembangunan provinsi, visi pembangunan wilayah kabupaten atau kota, isu-isu terkini, dan kondisi objektif sumber daya pembangunan, di mana pada muatannya sendiri telah sesuai dengan pedoman yang ada. Selanjutnya, pada sasaran pembangunan kepariwisataan telah memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, sehingga muatannya dikatakan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Sedangkan pada kebijakan pembangunan kepariwisataan telah memuat visi, misi, tujuan, dan peraturan perundang-undangan, sehingga telah tersedia dalam dokumen. Akan tetapi muatannya tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Next. Selanjutnya, pada strategi pembangunan destinasi pariwisata, muatannya telah tersedia dalam dokumen, akan tetapi isi dalam muatannya tidak sesuai dengan pedoman yang ada, sedangkan pada strategi pengembangan daya tarik wisata tidak tersedia dalam dokumen, sehingga muatannya dikatakan tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Next. Selanjutnya, strategi pengembangan fasilitas pariwisata yang tidak terdapat dalam dokumen Ripda dan tidak sesuai dengan pedoman yang berisikan peningkatan kualitas, penetapan arahan lokasi, dan penetapan kuota fasilitas tersebut. Kemudian, strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata yang terdapat dalam dokumen Ripda dan tidak sesuai dengan pedoman yang berisikan penetapan fasilitas umum dan strategi peningkatan kualitas fasilitas umum. Kemudian, strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang tidak terdapat dalam dokumen Ripda dan tidak sesuai dengan pedoman yang berisikan mengenai strategi pengembangan sistem jaringan transportasi. Kemudian strategi dalam pembangunan pariwisata dan fasilitas umum dan konektivitasnya yang tidak terdapat dalam dokumen Ripda dan tidak sesuai dengan pedoman yang berisikan mengenai strategi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum Kabupaten Kuningan. Kemudian strategi lingkungan terkait kepariwisataan memuat strategi pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata yang tidak terdapat dalam dokumen Ripda dan tidak sesuai dengan pedoman yang berisikan mengenai strategi pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata tersebut. Kemudian strategi pemberdayaan masyarakat memuat strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan DPK, KPPK, KSPK yang terdapat pada dokumen Ripda dan sesuai dengan pedoman yang berisikan pemberdayaan masyarakat untuk memuat strategi masyarakat dalam pembangunan. Next. Kemudian selanjutnya strategi pemberdayaan investasi pariwisata yang terdapat dalam dokumen Ripda namun tidak sesuai dengan pedoman karena strategi pemberdayaan investasi dimuat dalam strategi pembangunan industri pariwisata. Kemudian strategi pembangunan industri pariwisata yang terdapat dalam dokumen Ripda dan sesuai dengan dokumen yang berisikan strategi pembangunan struktur industri pariwisata, strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata, strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata, strategi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah masyarakat di bidang pariwisata, strategi pengelolaan industri pariwisata. Kemudian strategi pembangunan pemasaran pariwisata yang terdapat dalam dokumen Ripda namun tidak sesuai dengan dokumen yang berisikan strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata, strategi penempatan strategi posisi, strategi bauran pemasaran pariwisata, dan strategi kemitraan pemasaran pariwisata. Next. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang terdapat dalam dokumen Ripda dan sesuai dengan dokumen yang berisikan kabupaten kota memuat strategi pengembangan sumber daya kelembagaan, strategi pengembangan organisasi birokrasi, strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, dan strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Next. Selanjutnya, pada rencana struktur perwilayahan pariwisata, dokumen tidak sesuai dengan pedoman, dikarenakan tidak dijelaskan mengenai pusat pelayanan primer dan sekunder, serta tidak dijelaskannya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Next. Pada rencana KKPK, dokumen kurang sesuai dengan pedoman, dikarenakan dalam dokumen tidak memuat sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya. Next. Pada rencana KSPK, dokumen kurang sesuai dengan pedoman karena dalam dokumen tidak memuat sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan sistem keterkaitan dengan sektor. Next. Baik, selanjutnya terdapat muatan program pembangunan kepariwisataan di mana muatannya terdiri dari judul program, indikasi kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan pendukung pelaksana, di mana hal tersebut telah sesuai dengan muatan pada dokumen Ripda pada setiap aspeknya, yaitu pada setiap aspek destinasi, pemasaran, industri, dan juga kelembagaan.
Next. Kemudian terkait aspek selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan di mana seharusnya memuat terkait tujuan sasaran, aspek pengendalian, indikator dan tolak ukur dan sebagainya. Namun pada dokumen Ripda Kabupaten Kuningan sama sekali tidak ada membahas mengenai hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa terkait aspek mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan sama sekali tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Oleh karena itu berdasarkan review kesesuaian muatan yang telah dilakukan pada pedoman dan juga Ripda Kabupaten Kuningan dapat dikatakan bahwa terdapat 3 indikator yaitu terdapat dokumen yang sesuai dikarenakan pembahasannya itu telah sesuai dengan pedoman, sedangkan dokumen yang tidak sesuai dikarenakan sama sekali tidak terbahas sesuai dengan pedoman yang ada dan dikatakan kurang sesuai apabila terbahas namun tidak lengkap muatannya sesuai dengan pedoman yang ada. Next. Baik, selanjutnya terdapat kesesuaian konstelasi Ripda Kabupaten Kuningan di mana kesesuaian ini ditinjau dari isu berdasarkan aspek pariwisata. Yang pertama yaitu pada aspek destinasi pariwisata di mana sudah terkonstelasi dengan baik antara data, metode dan analisis yang menghasilkan sebuah rencana yang mampu menjawab isu permasalahan yang terjadi. Namun, terdapat salah satu isu yang belum terkonstelasi dengan baik karena data analisisnya belum menghasilkan sebuah rencana yang mampu menjawab isu tersebut. Kemudian next. Baik, selanjutnya terdapat pada aspek industri pariwisata, di mana pada aspek ini isunya belum terkonstelasi dengan baik, dikarenakan kurangnya data analisis yang dapat menghasilkan sebuah rencana yang mampu menjawab isu permasalahan yang terjadi. Next. Baik, untuk isu selanjutnya itu terkait pemasaran pariwisata yang terdiri dari beberapa permasalahan dan juga terkait isu terkait pemasaran pariwisata ini juga masih belum terkonstelasi dengan baik karena pada dokumen sama sekali tidak disebutkan mengenai data-data yang diperlukan dan juga terdapat permasalahan yang masih belum menghasilkan output berupa rencana penyelesaian. Selanjutnya next yaitu terkait kelembagaan pariwisata di mana permasalahan terkait kelembagaan pariwisata ini mencakup tentang stakeholder dan juga kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Kabupaten Kuningan. Kemudian pada dokumen telah dijelaskan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan juga data-data yang dibutuhkan dan juga analisis yang digunakan merupakan social network analysis sehingga dihasilkan beberapa rencana sehingga dapat disimpulkan pada aspek pemasaran pariwisata telah terkonstelasi secara sempurna. Oleh karena itu berdasarkan analisis konstelasi yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa isu, metode, data dan analisis yang tidak terkonstelasi dengan baik pada Ripda Kabupaten Kuningan. Hal ini disebabkan karena terdapat isu yang tidak dilakukan analisis, tidak adanya kelengkapan data dan juga tidak adanya rencana dalam penyelesaian isu tersebut. Next. Selanjutnya masuk pada pembahasan analisis. Yang pertama analisis yang akan dibahas yaitu mengenai analisis muatan. Terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu amenitas pariwisata. Fasilitas pariwisata pada Kabupaten Kuningan belum merata karena masih terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai, terutama pada bagian utara. Selanjutnya terdapat fasilitas pariwisata dengan adanya hotel 52 unit, rumah makan dan restoran 48 unit. Yang kedua, daya tarik wisata di mana pada wisata alamnya melihatkan keindahan alamnya, pada wisata budaya memperlihatkan peninggalan sejarah dan budaya, dan daya tarik wisata buatan yang terdapat kolam renang dan pemandian air panas. Daya tarik wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu Taman Purbakala, Kubang Wangi, Bukit 100 Bintang, Waduk Dharma, dan masih banyak lagi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu masyarakat di mana mayoritas mata pencarian penduduk adalah sebagai ABRI, wira swasta, petani, dan lainnya. Mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat adalah garapan pertanian. Next. Oke, yang analisis muatan pariwisata umum pendukung itu yang pertama, fasilitas umum pendukung kepariwisataan Kabupaten Kuningan masih belum memadai dengan ditemukannya penilaian tidak baik pada sistem pengelolaan limbah Visitor Center atau PTIC, kios cenderamata atau WC umum, MCK dan shelter berdasarkan penilaian kondisi sarana dan prasarana pariwisata pada Kabupaten Kuningan. Fasilitas umum pendukung seperti terminal, pom bensin, air bersih, dan fasilitas kesehatan berkondisi sangat baik. Pada jalan rambu lalu lintas, listrik, fasilitas keamanan, dan kepribadian berkondisi baik. Dan pada angkutan umum, PJU dan area parkir terbilang cukup baik. Nah, untuk aksesibilitas juga Kabupaten Kuningan diperkirakan akan semakin tinggi karena adanya rencana pembangunan jalan tol Cikampek Cirebon dan transportasi kereta api yang titik pemberhentian terdekat adalah kota Cirebon. Pada transportasi udara, bandara terdekat
berada di Kabupaten Majalengka, yaitu Bandara Kartajati. Dan pada kondisi jalan di Kabupaten Kuningan relatif baik dan sedang, hanya 18% jalan rusak dan rusak berat. Next. Selanjutnya mengenai analisis faktor penyebab timbulnya permasalahan, yang pertama pada destinasi pariwisata, kegiatan pariwisata biasanya menimbulkan sampah dan pencemaran lingkungan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat lingkungan. Sarana belum standar dikarenakan belum ditetapkannya prioritas dalam memenuhi standar. Lalu adanya lokasi pengembangan pariwisata yang hanya terpusat pada lokasi yang mempunyai akses cukup baik. Lalu ketersediaan transportasi minim dan jaringan utilitas yang belum merata disebabkan kegiatan pariwisata yang belum berkembang secara maksimal. Yang kedua, industri pariwisata, dokumen atau rencana kebijakan sering tidak dipergunakan sebagai dasar dalam pendukung kebijakan pariwisata disebabkan kurang detailnya rencana pariwisata dalam dokumen. Lalu belum disusunnya dokumen AMDAL dikarenakan memerlukannya analisis lanjutan mengenai lingkungan pada pendidikan industri pariwisata. Next. Kemudian terdapat analisis faktor penyebab timbulnya permasalahan pada pemasaran pariwisata, yaitu yang pertama kurangnya studi pasar wisata, kurangnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata, belum adanya website resmi tentang pariwisata, kurangnya database terperinci terkait daya tarik dan infrastruktur pariwisata, dan tidak adanya brand image yang dapat mempromosikan pariwisata yang baik. Kemudian pada kelembagaan pariwisata terdapat kurangnya kualitas SDM, kurangnya koordinasi antar sektor dan jumlah kelembagaan bidang pariwisata, serta terbatasnya data dan informasi terkait aspek pengembangan kepariwisataan, pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait industri pariwisata, dan kurangnya kemitraan serta kerjasama dan keterlibatan masyarakat. Baik, selanjutnya merupakan analisis strategi penanganan permasalahan yang didasari pada analisis SWOT yang telah dilakukan pada dokumen REDA. Kemudian dilakukan analisis prioritas strategi penanganan permasalahan. Berdasarkan mind mapping yang tertera pada layar merupakan arahan dalam penanganan permasalahan yang dimulai dari penyelesaian isu kelembagaan pariwisata terkait stakeholder dan juga sumber daya manusia pada Kabupaten Kuningan, kemudian dilanjut dengan penyelesaian permasalahan pada destinasi wisata, dan juga dilanjut dengan penyelesaian permasalahan terkait industri pariwisata, yaitu penyusunan dokumen AMDAL, dan kemudian yang terakhir penyelesaian permasalahan terkait pemasaran pariwisata yang berkaitan dengan promosi atau branding pada pariwisata Kabupaten Kuningan. Next. Kemudian direkomendasikan konsep penanganan permasalahan berdasarkan analisis strategi. Yang pertama, konsep pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan participatory planning atau perencanaan partisipatif di mana melibatkan masyarakat. Kemudian nantinya masyarakat akan diberikan terapi pendidikan yang berisi tentang pelatihan dan juga pemberian materi terkait pariwisata, terutama pemahaman pariwisata, branding pariwisata, dan juga pengelolaan pariwisata pada Kabupaten Kuningan. Kemudian yang kedua yaitu konsep pendekatan kemitraan usaha dan pembangunan berwawasan lingkungan, di mana konsep pendekatan kemitraan usaha ini merupakan konsep partnership di mana akan dibentuk sebuah kerjasama bagi pengelola dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan. Kemudian untuk pembangunan berwawasan lingkungan sendiri, di tiap-tiap tempat pariwisata nantinya akan dipasang papan rambu lingkungan hidup, kemudian menempatkan petugas kebersihan di setiap objek wisata, dan juga penyusunan AMDAL pada kawasan pariwisata Kabupaten Kuningan. Next. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu konsep destinasi pariwisata berdasarkan 3 jenis pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu yang pertama wisata cagar alam yang dalam pengembangannya dapat diarahkan melalui pengembangan kawasan ekowisata dengan salah satu contohnya adalah pembentukan wadah atau forum dalam pengelolaan wisata cagar alam. Next. Kemudian wisata budaya yang dalam pengembangannya menawarkan keanekaragaman dan identitas dari masyarakat atau budaya di Kabupaten Kuningan, dengan beberapa contohnya adalah menawarkan peninggalan pada zaman prasejarah, zaman penjajahan, dan peninggalan lainnya yang bernilai historis. Kemudian selanjutnya wisata buatan yang dalam pengembangannya diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pengelolaan. Next. Selanjutnya yang keempat, konsep e-tourism. E-tourism merupakan platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata untuk mempermudah proses perizinan serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan melalui aplikasi yang mudah digunakan. Adapun strategis yang perlu dilakukan dalam upaya pengembangan konsep e-tourism pada pariwisata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang mahir dalam pengelolaan teknologi digital dan internet, mengembangkan fitur-fitur pada website yang dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam memperoleh informasi terkait destinasi wisata. Yang ketiga, perlu adanya sistem pariwisata yang terintegrasi untuk memudahkan dalam transaksi data antara website yang satu dengan website lainnya.
Baik, selanjutnya terdapat analisis perbandingan konsep, yaitu pada dokumen Ribda menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan, sustainable livelihood, dan destinasi digital. Lalu terdapat saran rekomendasi konsep penanganan yang mampu menjawab isu permasalahan yang terjadi, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, destinasi pariwisata, pendekatan kemitraan usaha dan pembangunan berwawasan lingkungan, dan konsep etourism. Selanjutnya juga dilakukan justifikasi bahwa terdapat konsep yang beririsan, yaitu konsep pariwisata berkelanjutan dan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Namun pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan ini lebih difokuskan terkait dengan kebijakan lingkungan dan juga konsep yang beririsan lainnya, yaitu destinasi digital dan etourism. Namun pada saran rekomendasi konsep etourism ini lebih difokuskan pada promosi menggunakan teknologi digital internet agar mendapat sasaran masyarakat yang lebih luas. Next. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan kesesuaian muatan dokumen Ribda Kabupaten Kuningan dengan pedoman penyusunan dokumen Ribda yang berlaku terdapat 3 tolak ukur, yaitu sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Lalu terdapat faktor penyebab timbulnya persoalan pengembangan wilayah seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar sektor tentang lembaga terkait pengembangan pariwisata, kurangnya jumlah kelembagaan bidang pariwisata, kurangnya studi pasar pariwisata, dan kurangnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata. Sedangkan upaya untuk mengatasi persoalan pembangunan wilayah pada pariwisata Kabupaten Kuningan dengan menciptakan arahan pengembangan dan konsep dari tiap jenis destinasi wisata dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat serta upaya pengembangan konsep e-tourism. Next. Oke, untuk saran muatan dalam dokumen Ribda Kabupaten Kuningan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota sebagai acuan dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau Ribda Kabupaten Kuningan. Dan muatan dalam dokumen Ribda Kabupaten Kuningan harus memiliki kesesuaian konstelasi atau hubungan antara isu permasalahan, kebutuhan data, metode analisis yang dilakukan, dan rencana. Untuk listen Ribda-nya ada 2. Yang pertama, pada penyusunan dokumen Ribda harus disesuaikan dengan pedoman yang berlaku dengan konstelasi antara dokumen lebih sistematis. Dan untuk kedua, penyusunan program dan konsep pada pariwisata harus disesuaikan dengan kondisi wilayah terkait. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.